Pemirsa, publik dikejutkan dengan pemberitaan puluhan orang yang dilarikan ke rumah sakit jiwa, bahkan ada korban tewas karena mengkonsumsi kecubung. Untuk memastikan apakah puluhan pasien tersebut betul-betul mengkonsumsi kecubung atau bukan, kita akan mengulasnya bersama Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Wisnu Andayana. Pak Wisnu, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wisnu, mungkin Pak Wisnu juga mengetahui di sana ya, karena begini Pak, ketika awal membaca sekilas begitu ada kasus orang yang kemudian karena mengkonsumsi kecubung, lalu ada puluhan yang kemudian mabuk akibat itu dan bahkan ada yang meninggal. Kita berpikirnya ini satu kelompok. Ternyata mereka datang dari berbagai kabupaten kota begitu Pak di Kalimantan Selatan, artinya terpisah. Mereka bukan satu kelompok yang sedang mengadakan tanda kutip pesta begitu ya, tapi mereka datang dari berbagai tempat. Pertanyaannya, ini kenapa kemudian menjadi terkesan masif sekali? Benarkah mereka lagi tren begitu tanda kutip ya, sekali lagi, apakah mengkonsumsi kecubung itu lagi tren gitu, ataukah memang ini karena ada peredaran pil misterius itu Pak, pil putih tanpa merek, tanpa logo begitu, dan misterius ini beredarnya. Sejauh ini bagaimana BNN melihat ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi selama ini kita sudah bersinergi dengan Polda Kalimantan Selatan. Sementara Polda Kalimantan Selatan masih mengambil sampel dan sudah dikirim berupa obat-obatannya ke uji laboratorium di Surabaya. Sementara BNN sendiri sudah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium narkotika di Samarinda. Adapun fenomena yang seolah mendadak tiba-tiba secara masif banyak korban yang menggunakan yang sedang mabuk. Ini seperti kita ketahui bahwa kecubung ini tanaman liar sebetulnya, tanaman liar. Bahkan itu bisa tumbuh di halaman, bahkan di sekitar rumah penduduk. Jadi selama ini tidak ada laporan masalah mabuk kecubung. Namun tiba-tiba belakangan ini mendengar bahwa ada beberapa korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambalihung, katanya karena kecubung. Namun demikian untuk pastinya kami juga masih menunggu hasil laboratorium berupa sampel darah dari korban yang kami ambil, dari beberapa korban yang kami ambil, apakah mengandung di situ ada zat apa? Ada zat narkotikanya kah atau zat psikotropikanya kah? Nanti bisa kita lebih dalami setelah hasil uji laboratorium yang di Samarinda. Begitu juga yang di Polda. Sementara yang kita dapati juga beberapa video yang didapat ada orang yang sedang berguling-guling di trotoar di jalan di Banjarmasin. Setelah hasil penyelidikan itu ternyata dia mengkonsumsi minuman keras gaduk atau gajah duduk. Biasanya mereka mengkonsumsi minuman keras jenis ini mereka secara berkelompok 3 atau sampai 6 orang. Dan di samping itu orang yang sedang duduk itu yang sedang melakukan mabuk, memang kakinya terdapat bisul. Ini hasil konfirmasi dari Polsek jajaran di Polda Kalimantan Selatan. Jadi tidak semua karena kecubung. Dari hasil integrasi yang kita lakukan di beberapa korban di rumah sakit, mereka memang katanya mengkonsumsi satu tablet atau pil berwarna putih tanpa merek, bahkan tanpa simbol. Nah ini yang kita selidiki, ini jenis obat apa. Jadi yang rata-rata paling banyak akibat pil putih itu ataukah kecubung Pak? Karena kalau kita lihat kan sekarang penanganan dari ada instruksi dari Kapolda dan lain sebagainya. Ini bicaranya soal kecubung, bahkan di gambar yang sedang kita putar sekarang ini kan tadi banyak sekali bagaimana seperti seolah-olah razia kecubung. Jadi masyarakat melihatnya masalah utamanya kecubung. Nah sekarang ada informasi dari Bapak seperti ini, berarti dari puluhan orang, saya tidak tahu 50 atau 40 sekian tadi itu, yang karena kecubung itu berapa sih Pak informasi dari kepolisian atau dari rumah sakit jiwa? Tadi kebetulan memang yang kita integrasi orang-orang yang memang mengaku tidak menggunakan kecubung, tapi menggunakan pil putih. Namun kita ketahui juga bahwa kecubung juga buah, batang dan bunganya itu juga mengandung zat alkoholik, juga mengandung zat adiktif yang ketergantungan. Ini sama-sama berbahaya. Kalau itu dioplos dengan pil itu mungkin bisa terjadi mereka akan mabuk, berhalusinasi dan tidak sadarkan diri. Ini semua serba mungkin. Makanya kami juga masih menunggu hasil laboratorium baik yang ada di Surabaya oleh
kepolisian Polda Kalsel maupun dari kami Iya, BNN yang di laboratorium narkotika di Samarinda. Belum bisa dipastikan apakah karena heeh, kecubung atau karena pil putih atau iya, mereka combine atau dioplos. mhm, Itu kami belum bisa memastikan sampai saat iya. ini. Tetapi tadi menurut Bapak kan juga berdasarkan sering mungkin pemantauan BNN, maklumnya atau apa seringnya itu kan bukan apa namanya orang mabuk kecubung ini jarang atau kalaupun terjadi mungkin satu dua berkelompok di tempat tertentu. Yang sekarang terjadi ini terkesan masif kan Pak? Itu kan hampir tidak Ya, ada terjadi. Mungkin kita menjadi curiga jangan-jangan ada peredaran obat pil tertentu yang nggak tahu mungkin kandungannya seperti kecubung misalnya seperti itu atau mereka mungkin yang mengkonsumsi itu ditipu juga orang yang mengedarkan karena kalau informasi yang kita tangkap apa yang kita dapatkan begitu ya sudah ditahan pengedar pil misterius ini ada M berusia 47 tahun lalu ada MS, IS dan SY. Ada nggak perkembangan dari informasi penangkapan 4 orang ini Pak? belum ada sampai saat ini. Cuman yang kami koordinasi dengan pihak Polda, mereka juga masih menunggu hasil laboratorium di Surabaya. Apakah Hmm. benar pil yang diamankan oleh pihak Polda ini mengandung zat narkotika atau psikotropika yang seperti biasanya misalkan Zenit ya. Cuman Zenit Iya, itu kan iya, ada tulisannya di situ. Kalau ini sama betul. sekali tidak ada tulisannya, bahkan tidak ada simbolnya. Jadi itu yang keterangan terakhir hasil koordinasi dengan pihak Polda. Baik. Sementara masifnya puluhan orang yang tiba-tiba halusinasi sementara mereka berada di tempat yang berbeda-beda, bukan satu kelompok. Sejauh ini apa Pak ininya Pak? Indikasi mungkin belum bisa menyimpulkan dan secara detail, tetapi indikasinya apa kok bisa terjadi hampir bersamaan gitu Pak? Ya bahkan bisa disebut bersamaan. Bisa jadi bisa jadi ada kemungkinan mereka-mereka yang mengkonsumsi ini yang sedang dirawat mungkin mendengar informasi ada satu obat atau bahan yang Oh, lebih menggiurkan oh sehingga oke. mereka mencoba. Bisa jadi ini berupa satu zat zat yang baru. Namun Mm-mm, sampai saat ini memang kecubung belum masuk ya, belum masuk undang-undang mm-mm, narkotika. Sementara mm-mm. penentu bahwa itu narkotika dan tidak, itu bukan dari pihak BNN, tapi Ya. dari dinas terkait misalkan dari kesehatan. Ini sepertinya ada tren baru bahwa ada informasi mungkin ya ada obat yang lebih bagus, lebih menggiurkan, Hmm, sehingga mereka ramai-ramai tertarik dengan ya satu jenis obat yang masih kita selidiki ini. Kemungkinan itu kenapa bisa terjadi masif ini. baik, tentu sedang diburu juga bandar pil misterius ini Pak ya, berarti Pak ya. Karena 4 orang ini kan Ya pengedar betul. saja ini. Ya, kita sama-sama dengan pihak Polda sedang memburu mereka-mereka yang mengedarkan jenis obat seperti ini. Namun demikian untuk kepastiannya apakah nanti bisa dijerat nanti secara hukum, undang-undang narkotika, tentu mudah-mudahan segera kita bisa mendapatkan informasi hasil dari uji laboratorium, baik di Surabaya maupun laboratorium narkotika di Samarinda. Ya, memang kita sering mendengar juga informasi ketika terjadi penggerbekan tempat-tempat produksi narkoba begitu ya. Memang bahkan ada Ya. yang mengkreasikan membuat jenis baru begitu Pak. Ini juga menjadi perhatian BNN tidak Pak sekarang ini Pak? Ya tentu karena dari sekian ratus zat psikotropika atau narkotika yang masuk ke Indonesia masih beberapa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai obat atau zat yang terlarang untuk dikonsumsi. Sehingga sisanya masih belum diatur karena begitu masifnya barang-barang seperti ini masuk ke negara kita Indonesia, termasuk ke Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan itu berdekatan sekali dengan perbatasan negara Oh, di Malaysia. Itu paling paling cepat rentan memang ya. masuknya di Kalimantan. Mm-mm. Ya, baik Pak. Untuk yang 2 meninggal ini apakah juga sudah diketahui atau masih menunggu hasil juga dari tes darah tadi itu Pak? Masih menunggu tes darah. Baik, tes darah dikirimkan ke Samarinda Pak ya berarti Pak ya. Kalau untuk yang Iya. di Lab 4 Surabaya dilakukan oleh kepolisian, kapan Pak hasil yang bisa disampaikan kepada publik? Kita belum tahu, nanti bisa kita konfirmasi dengan Polda Kalimantan Selatan karena pengirimannya kan berbeda. Pengirimannya berbeda. Kalau kami ke BNN Narkotika
di Samarinda, kalau pihak Polda ke laboratorium forensik di Surabaya. Kita belum tahu kapan itu hadirnya. Untuk yang apa Samarinda kapan Pak rencananya akan bisa diketahui hasilnya dalam beberapa hari ke depan? Kita belum tahu juga karena tergantung hasil pemeriksaannya mereka secepat apa ya. Kita belum bisa memastikan, tergantung mereka yang memeriksa yang di laboratorium. Tapi tentu kami akan tetap menanyakan sampai kapan hasilnya bisa kami ketahui. Baik, Pak. Sekarang kami ingin berbicara tentang kecubung itu sendiri sebagai edukasi kepada publik, Pak. Sebenarnya BNN sendiri concern tentang tanaman ini seperti apa? Atau BNN hanya fokus saja pada jenis-jenis narkoba atau psikotropika yang lainnya, Pak? Oke, ini kan kita sudah tahu ya, apalagi baru saja telah terjadi kejadian orang mabuk berjamaah ini banyak. Kita sudah instruksikan bahwa jajaran kami yang ada di kabupaten untuk mengadakan sosialisasi atau himbauan di wilayahnya masing-masing. Sosialisasi menggandeng instansi terkait atau dinas terkait, misalkan dinas kesehatan, balai pom, kita ikut sama-sama di situ menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Karena kita belum tahu nih jenis kecubung ini sampai sejauh mana benar-benar menjadi konsumtif bagi mereka-mereka yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kami juga pihak BNN menerima apabila ada laporan korban yang mabuk atau korban penyalahgunaan kecubung misalkan atau obat putih, kami siap menerima untuk diasesmen apakah yang bersangkutan butuh untuk dirawat inap atau dirawat jalan. Demikian. Baik, kita nantikan hasil dari tes laboratorium maupun tes darah. Kalau dari BNN kan tes darah ke Samarinda, sementara dari kepolisian mengirimkannya ke Lab 4 di Surabaya. Kita sama-sama tunggu hasilnya seperti apa, dan kita publik butuh jawaban, Pak, sebenarnya. Pil misterius, pil putih ini apa? Karena terjadi masif dan di tempat yang berbeda. Tidak seperti kasus-kasus yang sering kita lihat dan kita beritakan begitu, Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Wisnu Andayana. Terima kasih, selamat sore, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.